Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalata ala al-khair wa batigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk mengkaji sebuah kitab, yaitu kitab Safinatun Najah. Jadi kemarin Pak Miftah WA, Ustadz kalau bisa kajiannya kajian kitab fikih. Akhirnya saya tawarkan, ya sudah kita awali dari kitab fikih mazhab Syafi'i yang paling dasar. Ini kitab yang paling dasar. Nanti ada tingkatan berikutnya. Kalau hatam naik lagi, dan seterusnya. Dan biasanya ini yang dipelajari di pondok-pondok pesantren. Jadi kitab Safinatun Najah ini adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Nah, di dalam kitab ini nanti ada penjelasan-penjelasan yang diantaranya ulama yang menjelaskan kitab Safinatun Najah ini adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Kitabnya itu namanya Kasyifatus Sajah. Jadi ini kitab yang saya bawa ini ada banyak. Kitab Safinatun Najah, kitab penjelasan dari kitab Safinatun Najah. Jadi yang saya sampaikan tidak ngarang berdasarkan pikiran saya, tapi berdasarkan apa yang dijelaskan oleh para ulama tentang kitab ini. Maka kita kaji nanti pelan-pelan dan seterusnya sampai selesai, mudah-mudahan bisa khatam. Amin ya rabbal alamin. Sekarang monggo dibuka di muqaddimahnya. Di kitabnya yang dipegang ada muqaddimahnya atau tidak? Ada nggih? Monggo, pendahuluan. Karena di pendahuluannya sendiri itu penjelasannya panjang sekali. Makanya kita buka dulu dari pendahuluan. Monggo disimak terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu muqaddimah dari kitab Safinatun Najah. Nah, sekarang akan kita bahas dulu tentang muqaddimahnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan nama Allah. Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Ar-Rahimi, yang maha penyayang. Jadi para ulama ketika memulai kitabnya, menulis kitab-kitabnya, biasanya para ulama selalu memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim.
Untuk apa? Tujuannya adalah mutabarrikan au musta'inan, mencari berkah dari kalimat bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya apa yang lainnya? Meminta pertolongan, berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Para ulama sadar beliau bisa menulis kitabnya bukan karena kemampuannya, bukan karena kehebatannya, bukan karena kepintarannya, tapi karena apa? Karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam penjelasan kitab Safinatun Najah ini, ibtada'al musannifu kitabahu bil basmalati. Jadi pengarang Syekh Salim bin Sumair itu mengawali kitabnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Apa alasannya? Iktidaan bil kitabil aziz fi ibtidaihi biha ay fil lauhil mahfud au ba'da jam'ihi wa tartibihi fil mushaf. Jadi Syekh Salim bin Sumair, penulis kitab ini, mengawali dengan bismillah karena mengikuti kitab Al-Quran. Coba kita perhatikan kitab Al-Quran, surat yang pertama surat apa? Surat kok Al-Baqarah? Surat yang pertama dari Al-Quran itu surat Al-Fatihah. Ayat pertama dari surat Al-Fatihah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan salah, Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Makanya ketika kita sholat, kalau orang bermadhab Syafi'i, pasti bismillahnya itu dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Bismillah termasuk ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Ustadz, bagaimana kalau misalkan ada orang gak baca basmalah? Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak sah sholatnya. Artinya apa? Surat Al-Fatihahnya tidak komplit, kurang satu ayat. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Makanya ulama ini meniru susunan dalam Al-Quran, yang mana Al-Quran itu pertama Bismillahirrahmanirrahim. Maka ditulislah, ketika menulis kitab-kitab, para ulama menulis juga Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dipahami sampai di sini? Itu alasannya. Bisa dilihat kitab apapun pasti di atasnya Bismillahirrahmanirrahim. Pasti muqaddimahnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa imtithalan wa ita'atan li amrihi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi inna awwala ma katabahul qalam Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua alasannya adalah karena meneladani dan mematuhi kepada perintah Nabi dalam sabda beliau yang berbunyi, sesungguhnya hal yang paling awal yang Al-Qalam menulisnya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah itu menciptakan kolam. Kolam ini nulis semua kejadian yang terjadi pada kita, semua makhluk. Nah, yang ditulis oleh kolam yang diciptakan oleh Allah, yang pertama kali ditulis adalah Bismillahirrahmanirrahim. Niru itu. Nah, itu alasan yang kedua. Makanya dikatakan lagi, fa idza katabtum kitaban, maka apabila kalian menulis sebuah kitab, faktubuha awalahu, maka awali penulisan kitab itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wahiyya miftahu kulli kitabin unzil. Karena bismillah itu adalah pembuka setiap kitab yang sudah diturunkan. Setiap kitab yang diturunkan diawali bismillah. Saya tanya, kitab yang diturunkan kepada para nabi ada berapa jumlahnya? Ibu-ibu, ada berapa kitab yang diturunkan kepada para nabi? Ada 4. 4 itu yang wajib diketahui. Semuanya berapa? Kalau tahunya kita cuma 4, betul? Itu yang wajib. Coba yang 4 apa saja? Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran. Ini yang wajib. Yang lainnya ada mushaf-mushaf, ada kitab yang diturunkan kepada ini, itu dan lain sebagainya. Ada 104. Jadi ada 104.
Di antara 104 ini kandungannya semuanya terkandung di dalam 4 kitab yang wajib kita ketahui, yang tadi disebutkan. Di antara 4 kitab ini semua kandungannya ada dalam kitab suci Al-Quran. Al-Quran semua kandungannya ada dalam satu surat, yaitu surat Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah disebut Ummul Quran, induknya Al-Quran. Al-Fatihah semuanya kandungannya ada dalam satu ayat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim kandungannya ada dalam satu titik, satu huruf, yaitu huruf ba. Dan huruf ba itu ada dalam satu titik. Sampai kayak gitu para ulama menjelaskan. Ini baru Bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya dikatakan di sini, walamma nazala alayya Jibril biha a'adaha thalasan. Tatkala malaikat Jibril turun kepadaku, malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad membawa kalimat Bismillah, diulang-ulang 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Jibril itu mengatakan, hiyalakah, ini untuk Anda, wali ummatikah, dan untuk umatmu, famurhum, maka perintahkan mereka untuk membacanya. Jangan mereka meninggalkan basmalah sesuatu pun dari berbagai urusan, jangan sampai. Karena sesungguhnya aku tidak pernah meninggalkan kalimat basmalah sekejap mata pun semenjak basmalah itu turun kepada bapakmu Nabi Adam. Malaikat saja bismillah. Makanya setiap kita memulai pekerjaan disunnahkan mengucapkan Apakah setiap pekerjaan hukumnya sunnah mengucapkan basmalah? Halo? Apakah setiap kita melakukan sesuatu hukumnya jadi sunnah mengucapkan basmalah? Tidak, belum tentu. Hukum membaca basmalah bisa berubah-ubah, bisa wajib. Kapan wajib membaca basmalah? Ketika kita lagi sholat. Kenapa? Salah satu rukun sholat itu membaca surat Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang tanpa membaca Fatihah. Yang satu ayatnya adalah Bismillah. Maka hukum membaca basmalah wajib. Jadi kok ibu-ibu, bapak-bapak pulang dari Mekah, tiba-tiba sholat di sini, Bismillahnya jadi hilang. Gak usah aneh-aneh. Mekah sama di sini beda mazhab. Kalau di sana mazhabnya adalah mazhab Hambali. Bismillahnya disir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau di sini Indonesia mayoritasnya mazhab Syafi'i, tetap dikeraskan. Loh, saya niru Mekah. Loh, beda mazhabnya. Disesuaikan dengan mazhab yang kita pakai. Jadi yang pertama hukumnya adalah wajib, yaitu ketika sholat. Yang kedua hukumnya sunnah. Ketika kita memulai perkara yang baik, lagi duduk ngaji seperti ini, awali dengan basmalah. Lagi baca Al-Quran, sunnah membaca basmalah. Pokoknya perkara yang sunnah, sunnah hukumnya. Ada kalanya hukumnya mubah. Kalau kita melakukan perkara yang mubah, mindah meja, mengucapkan basmalah tanpa ada niat zikir, mubah, gak dapat pahala. Tapi kalau diniatkan zikir, dapat pahala. Ada kalanya makruh mengucapkan basmalah itu. Kapan? Ketika melakukan perkara makruh. Contoh, nyabut uban. Bismillahirrahmanirrahim. Makruh. Ngerokok, hukumnya apa ngerokok? Makruh apa haram? Haram. Tak tanya ibu-ibu, Bu, lebih senang suami yang merokok atau tidak? Tidak, Pak. Bapak-bapaknya merokok? Melase. Gak jantan deh, gak ngerokok ya. Mana ya? Ya, ada yang mengatakan haram. Kalau kita kan mengatakan makruh. Kalau saya gak merokok, tapi saya gak mengharamkan yang merokok. Jamaah saya banyak, tapi ngerokok semuanya. Gak apa-apa. Kalau saya sampai ngomong ke jamaah hukumnya rokok haram, malah gak ngaji. Jadi hukum merokok kita pakai yang makruh. Jadi kalau kita nyumet rokok, diawali Bismillahirrahmanirrahim.
Apakah lantas dapat pahala? Enggak. Hukumnya jadi makruh, disesuaikan. Atau masuk kamar mandi, nggak ngapa-ngapain, belum buang hajat, masuk kamar mandi, kemudian kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, makruh. Tapi kalau lagi buang hajat, beda ini hukumnya. Lagi duduk jongkok meten, bismillahirrahmanirrahim, itu hukumnya jadi haram. Nggih, beda. Jadi ada kalanya makruh, dan yang terakhir ada kalanya haram kalau kita melakukan perbuatan haram. Nyuri, biar berkah nyurinya, bismillahirrahmanirrahim, gak bisa. Nggih. Istri ngambil uang suami biar gak ketahuan, rek, bismillahirrahmanirrahim, gak bisa, haram, Bu. Nggih. Halal. Rumusnya istri kan, uangku uangku, uangmu uangku. Lah itu rumusnya. Makanya jadi halal katanya ya. Bahaya gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi tergantung posisi, kondisi, maka hukumnya berubah-ubah juga. Nah, oleh karena itu dikatakan di sini, idza katabtum kitaban, apabila kalian menulis kitab, faktubu fi awwalihi, maka tulislah di awalnya bismillahirrahmanirrahim. Wa idza katabtumuha, apabila kalian menulisnya, faqra'uha, maka baca. Jadi ini kesunahannya. Yang ketiga alasannya adalah annahu qala takhallaqu bi akhlaqillah, berbudi pekertilah kalian dengan budi pekerti Allah, meniru akhlaknya Allah. Allah ini ketika setiap memulai surat ada basmalahnya, betul. Al-Fatihah basmalah, Al-Baqarah basmalah, semuanya ada basmalahnya. Kita diperintahkan ikuti yang dicontohkan oleh Allah. Awali semua perbuatan baik dengan basmalah, kecuali ada satu surat yang tidak ada basmalahnya. Surat apa? Surat, ayo, At-Taubah apa Baro'ah? Baro'ah apa At-Taubah? Apa Al-Baqarah? Surat At-Taubah atau Baro'ah itu sama ya. Jadi dalam surat At-Taubah tidak ada basmalah, langsung ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca. Bahkan Ibnu Hajar mengatakan kalau memulai dengan basmalah hukumnya haram. Ibnu Hajar. Kalau di tengah, di pertengahan, bukan di awal, kan biasanya nggak sampai selesai ya, nyampe pertengahan baca basmalah, hukumnya makruh. Ini Ibnu Hajar. Kalau Imam Romli beda. Imam Romli beda. Kalau membaca basmalah di awal surat At-Taubah hukumnya makruh, Imam Romli. Tapi kalau di pertengahan, kalau sudah nyampe tengah, kita mengawali dengan basmalah, hukumnya sunnah. Jadi ulama beda. Kalau sudah ada perbedaan di antara ulama, wis gak usah dibaca, cari aman. Karena keluar dari khilaf ulama itu hukumnya sunnah. Kenapa kok dalam surat At-Taubah itu tidak diawali dengan basmalah? Apa alasannya? Pernah bertanya-tanya? Pernah enggak? Kenapa? Gak tahu. Alasannya, basmalah itu isinya kasih sayang dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sedangkan At-Taubah itu turun saat perang, isinya ayat pertama, 2, 3 itu tentang perang. Nah, saat perang itu sudah nggak ada kasih sayang. Nek wis musuh orang kafir mati langsung gitu. Makanya akhirnya tidak ditulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini baru pembahasan Bismillah. Makanya kalau ngaji kitab, ya permintaannya Pak Miftah kitab Bismillah saja ini sudah 20 menit. Belum hamdalah loh ya. Tapi rinci kalau ngaji kitab. Jadi kayak mondok. Nek pondok ini ngajinya kayak gini. Makanya nggak usah heran nanti kok tiba-tiba ada orang sholat nggak pakai basmalah. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kita husnudzon.
berarti bukan mazhab Syafi'i. Kalau enggak mazhab Hambali, mazhab Maliki. Kalau Hambali masih ada basmalahnya tapi sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah keras. Itu Hambali. Kalau Maliki gak pakai blas, langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada kan masjid-masjid? Kita mampir kemana ada yang seperti itu, berarti mazhab Maliki. Kalau di sini pakai mazhab apa? Syafi'i. Ya sudah, amalkan sesuai dengan yang kita ikuti. Ini suara saya tambah habis. Soalnya seminggu kemarin, 2 minggu itu saya full teriak-teriak, sholawatan kesini kesana tiap malam sampai jam 11. Sekarang tinggal sisa-sisanya, okay? Jadi mohon dimaklumi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Okay, biar gak ngantuk sampai di sini. Ada yang mau ditanya dulu, monggo. Kalau nggak ada saya lanjut sambil minum maksudnya, okay? Monggo, Pak RW, masih Pak RW, okay? Pak RW seumur hidup, monggo Pak RW seumur hidup. Kalau ada pertanyaan, ibu-ibu, bapak-bapak, monggo. Monggo Bapak, silakan. Ya, biar jelas ibu-ibunya, biar dengar pertanyaannya, monggo. Cek. Kalau kita misalnya berjamaah di suatu masjid, ya, misalnya ketika masjid itu imamnya tidak pakai bismillah, nah, kita saya pernah dengar satu pengajian kalau tidak imam yang memakai bismillah maka hukumnya itu makruh atau apa? Ya. Bagaimana hukumnya kalau kita bermakmum kepada imam yang tidak membaca basmalah? Ya. Kalau dalam mazhab kita, saya tanya, kalau ada orang sholat gak pakai basmalah, sah atau tidak? Mazhab kita tidak sah. Alasannya jelas. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Gak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ayatnya ada berapa? 7. Ayat yang pertama adalah Bismillah. Tapi bagaimana kalau kondisi kita berjamaah? Apakah lantas kita sholat sendiri aja? Oh, gak pakai basmalah. Maka dalam kitab Yaqutun Nafis disebutkan, kalau misalkan didapatkan imam yang tidak membaca basmalah, tetap ikut, jangan malah memisahkan diri. Justru kalau kita memisahkan diri, kita memecah belah. Bagaimana kalau misalkan kita bermakmum di Arab Saudi, di Mekah, Madinah yang nggak pakai basmalah? Apakah lantas kita nggak ikut sholat? Wah, imamnya nggak pakai basmalah, saya tak sholat sendiri. Rugi ndak? Rugi. Wong kadang-kadang di mana? Mekah ada yang ngesir, ada Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang nggak sir, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Faham? Rugi nggak kalau nggak ikut jamaah di Masjidil Haram? Rugi. Maka gimana? Dalam kitab Yaqutun Nafis dikatakan ikut selama imamnya itu yakin sholatnya sah sesuai dengan mazhab yang dianut oleh imam, maka makmumnya tetap sah. Itu dalam kitab Yaqutun Nafis. Jangan sampai memecah belah. Sama kayak ketika kita sholat, satunya kunut, imamnya kunut, aman karena kita mazhab Syafi'i. Nah, suatu ketika kita sholat di tempat yang tidak kunut, misalkan Masjid Muhammadiyah, apa yang kita lakukan? Sholat sendiri apa jamaah? Jamaah, Ustaz, soalnya saya nggak hafal kunut. Jamaah. Bayangkan kalau kita di Masjidil Haram salat subuhnya nggak pakai kunut, terus kita milih sendiri, rugi. Dalam hadis dikatakan innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam dipilih untuk diikuti. Kalau kita sholat di tempat yang ada kunutnya, kunut.
Kalau kita sholat di tempat yang gak ada kunutnya, gak usah kunut, ikuti. In qanata fil fajri fahasanun, jika ada orang sholat subuh kunut, baik. Wa illam yaknut, seandainya tidak kunut, fahasanun, juga baik. Yang gak baik itu kalau gak sholat gampang. Jadi ikuti aja. Makruh Ustaz, memang sebenarnya ada pendapat yang mengatakan tidak sah. Cuma pendapat yang kayak gini malah justru bisa memecah belah. Padahal Allah mengatakan apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, jangan berpecah belah. Ya itu dipegang juga, itu harus diperhatikan. Jangan asal mengatakan haram, tidak sah, haram, tidak sah. Harus ada ilmu tasawufnya di situ. Paham maksudnya? Makanya ada yang bilang fikih tok gak pakai tasawuf, bisa-bisa haram, nyalah-nyalahkan. Tasawuf tok gak pakai fikih, bisa-bisa saya ini wis nyampe, wis gak usah sholat, kejawen. Harus imbang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Lanjut dulu? Lanjut ge? Oke. Terus masih basmalah. Loh, masih basmalah Pak RW, gak apa-apa ge? Ini baru satu garis itu loh, panjang penjelasannya. Soalnya itu berapa lembar Pak RW? Coba halaman terakhir berapa itu Pak RW? Nah, 67. Ini penjelasannya 800 800 halaman. Oke, kita lanjut. Masih basmalah. Apa alasannya para ulama juga menulis basmalah di awal kalimat, di awal kitabnya itu? Dikatakan di sini wa amalan bi hadits Abi Dawud wa ghairihi, mengamalkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, yang berbunyi kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqta au ajdam. Setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan basmalah terputus, ibarat binatang terputus ekornya, gak keren. Ibarat orang yang terputus jari jemarinya, gak sempurna. Ibarat orang yang kena penyakit kusta, lepas, gak sempurna. Intinya apa? Melakukan perkara baik tidak diawali dengan basmalah, kurang barokahnya. Jadi jangan sampai lupa baca basmalah. Tapi kalau di kamar mandi, bacanya di luar, jangan di dalam. Sama ketika kita posisi di dalam kamar mandi, kok tiba-tiba terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gimana cara jawabnya? Menjawab azan sunnah apa tidak? Sunnah. Sekarang posisi di kamar mandi, lagi mandi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab atau tidak? Hah? Dalam hati? Ayo gimana? Kan belum pernah kepikir seperti itu kan? Ada dua cara. Ada dua cara. Yang pertama, jawab di dalam hati, jangan dilafatkan. Kalau dilafatkan makruh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi enggak usah keluar kepalanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dibuka pintunya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tutup maneh. Capek, nggih? Enggak usah. Tetap di dalam, tapi dalam hati. Yang kedua caranya, nanti dijawab kalau sudah selesai. Wes selesai sampai la ilaha illallah, mandinya sudah selesai, keluar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kayak lafaz adzan. Itu cara kedua. Gitu caranya. Oke, kita lanjut. Nah, ini disebutkan sekarang. Waqtulifa fil basmalati, dan para ulama itu berbeda tentang kalimat bismillah. Hal hiya ayatun minal Fatihah wa min kulli suratin, apakah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah atau juga termasuk dari semua surah yang lainnya? Fa'inda Malikin, menurut Imam Malik, annaha laisat ayatan minal Fatihah, bahwa bismillah itu tidak termasuk surat Al-Fatihah.
Wala min kulli suratin, juga tidak termasuk bagian dari surat yang lain. Jadi Al-Fatihah itu tetap jumlahnya 7. Cuma ayat pertamanya kalau Imam Malik, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ayat pertama itu. Tapi 7. Ayat yang terakhir diparuh 2. Siratal ladzina an'amta alaihim 6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin 7. Nah itu diparuh 2. Kalau Imam Syafi'i, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu 7. Makanya kalau kita bermazhab Syafi'i, yang paling utama tidak dipotong. Saya tanya Imam tadi, dipotong atau tidak? Dipotong. Yang paling utama, bukan gak sah, tetap sah. Yang paling utama ketika ayat 7 tidak dipotong. Makanya ambil nafas. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang paling afdol kalau Imam Syafi'i sambung. Coba latihan, gak usah nafas semuanya. Dari sirotol, ambil nafas dulu. Belum. Sudah. Oke, bersama-sama. 1, 2, 3. Ibu-ibu kuat? Kuat, ibu-ibu kuat. Masa bapak-bapak enggak, ya? Kalau enggak kuat gimana Ustaz? Dipotong tapi diulangi. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau belajar kayak Ummi Tilawati, diajari kayak gitu. Itu namanya apa? Gak ngerti. Ya wes sama gak ngertinya. Ya pokoknya gitu ya. Wa sallallahu sayyidina Muhammad. Itu Imam Malik. Imam Malik mengatakan bismillah tidak termasuk surat Al-Fatihah dan surat yang lain. Wa inda Abdullah ibn al-Mubarak annaha ayatun min kulli suratin. Sedangkan Abdullah ibn al-Mubarak mengatakan bismillah ini ayat dari semua surat. Bismillah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, pokoknya masuk semuanya. Ya kecuali tadi itu Baro'ah atau At-Taubah. Wa inda Syafi'i, dan menurut Imam Syafi'i, annaha ayatun minal Fatihah, termasuk satu ayat dari surat Al-Fatihah. Tetapi beliau tidak memastikan pada selain surat Al-Fatihah. Itu perbedaan para ulama tentang bismillah. Oke, jadi para ulama beda. Kalau ngomong masalah ilmu fikih pasti banyak perbedaan. Tetapi kalau selain di Al-Fatihah, sebenarnya bismillah ini ada dalam surat. Ada yang tahu surat apa? Apa? Ya, yang menceritakan tentang Nabi Sulaiman, yaitu surat An-Naml. Ya. Di situ ada An-Naml ayat berapa ya? 30 paling. Bismillahirrahmanirrahim, ada kalimat di situ. Nah, sekarang ini yang terakhir tentang bismillah. Ada sebuah faedah dari para ulama. Faedah ini bukan hadis, tapi para ulama yang mengamalkan dari pengalamannya. Apa diantaranya dikatakan di sini? Wa min khawasiha, di antara keistimewaan membaca basmalah, idza talaha sahsun indan naumi, ketika orang mau tidur kemudian membaca basmalah, ihda wa isrina marratan, membaca 21 kali mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim, 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 membaca 21 kali. Yang pertama, aminatil kalailata minasyaiton, malam itu orang itu aman dari godaan setan. Ada enggak yang biasanya tidur kok kayak ke itu jin, kayak iso nafas apa kayak apa? Itu enggak baca basmalah.
Pernah Bu? Apa namanya istilahnya? Ketindian. Yo, itu salah satunya orang yang nggak pernah baca basmalah ketika tidur. Supaya tidak ketindian itu, salah satunya baca basmalah 21 kali. Aman malam itu dari godaan setan. Yang kedua, wa amina baituhu minas sariqah. Aman rumahnya dari pencurian. Aman dari maling. Kalau nggak percaya nanti sebelum tidur baca basmalah. Pintu buka semuanya. Mobil centelkan kuncinya. Tapi jangan lupa baca basmalah 21 kali. Insya Allah hilang kabeh. Loh kan disebutkan di sini aman rumahnya dari pencurian. Rumahnya aman, barang-barangnya hilang. Loh enggak beneran tapi ya baca basmalah aman insya Allah. Kan tadi dibilang apa? Rumahnya aman. Kalau barang-barangnya hilang. Ya insya Allah aman semuanya. Okay? Terus yang ketiga, wa amina min mautil fujati. Aman orang itu dari mati mendadak. Jadi biar kita itu nggak mati mendadak. Kan kadang-kadang ada orang tidur nggak bangun lagi, mendadak matinya. Apakah jantung waktu itu dan lain sebagainya. Nah dengan faedah, dengan barokah dari basmalah 21 kali, gak mendadak. Si bangun, subuhnya bangun, habis itu baru mati. Gitu ya. Minimal gak mendadak gitu. Oke. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, sebelum dilanjutkan ada pertanyaan sampai di sini. Ini baru bismillahirrahmanirrahim, baris pertama 30 menit. Ini gak apa-apa tak gini. Atau berubah? Lanjut tak? Monggo. Ada pertanyaan? Saya ditantang Ustaz ngaji kitab. Ya sudah, ayo. Nah ini pernah ngelihat kitab kayak gini? Nah, ini kitab kuning ini. Ini gak ada harokatnya. Oh ya apa Ustaz cara bacanya? Mau ada harokatnya ya saya gak isok baca. Ya apa? Gak apa-apa tapi. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, monggo Ibu silakan. Awas kabel. Oke, sebentar Bu. Fit kabelnya fit. Kecantol. Ini kecantol ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita melakukan sesuatu, kita lupa dengan itu, kita baru ingat kalau kita belum baca basmalah. Apa yang harus kita lakukan? Oke. Lupa enggak baca basmalah, contoh makan karena saking laparnya. Pernah suatu ketika Nabi itu melihat sahabat lupa enggak baca basmalah, makan. Namanya enggak baca basmalah, maka setan ikut makan di sampingnya. Nabi ngelihat, tapi Nabi akhirnya tersenyum. Kenapa? Sang sahabat tiba-tiba mengucapkan Bismillahi awalahu wa akhirahu. Bersama-sama Bismillahi awalahu wa akhirahu. Sekali lagi Bismillahi awalahu wa akhirahu. Langsung seketika itu setan yang ikut makan muntah. Makanya kalau pengen ngerjain setan, habis makan mau minum baca basmalah, setannya apa? Keselak nanti. Muntah setan itu. Karena apa? Bismillahi awalahu wa akhirahu. Tidak hanya makan, semua pekerjaan. Lagi majelis taklim kayak gini, kok lupa? Oh iya lupa, enggak baca basmalah. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Wudu itu sunnahnya di awal basmalah. Lupa, baru ingat ketika basuh tangan. Lupa rek, baca Bismillahi awalahu wa akhirahu. Coba sekali lagi, 1, 2, 3. Itu, nggih, Ibu, ada pertanyaan sebelum dilanjut? Monggo. Intinya kalau kita mengucapkan basmalah, setan itu nggak bisa goda. Makanya kalau pernah mendengar ceramah-ceramahnya para kiai, ada setan itu gendut sama setan kurus. Pernah dengar? Setan gendut sama setan kurus saling curhat. Kamu kok isok saya gendut sehat kayak gitu? Yang gendut juga nanya, kamu kok isok kurus kayak gini?
Akhirnya cerita, yang gendut cerita, saya ini kebetulan tinggal sama orang yang gak pernah baca basmalah. Masuk rumah gak baca basmalah, saya ikut masuk. Masuk kamar gak baca basmalah, ikut tidur. Mandi gak baca basmalah, ikut mandi. Makanya saya seger. Makan gak baca basmalah, ikut saya makan. Makanya saya gemuk. Yang kurus, lah kamu gimana? Waduh, saya iki melas wis. Setiap melakukan sesuatu, juragan saya ini mesti baca basmalah. Masuk rumah baca basmalah, gak isok masuk, saya tidurnya di luar. Wes gilirannya lupa ketika masuk rumah gak baca basmalah, masuk kamar baca basmalah, saya wes gak isok. Mau makan baca basmalah, mau ikut makan gak bisa. Mau mandi ikut mau mandi baca basmalah gak bisa. Maka saya keadaannya seperti ini. Nah itu ya. Makanya kalau ingin membuat setan, kita ini ada setannya, jin yang mengikuti manusia. Namanya apa? Kok jin ifrit ya? Korin. Setiap orang ada korin, jin yang mengikuti. Itu membisikkan kepada kejelekan. Termasuk Nabi ada jin korinnya. Cuma yang ikut Nabi, jin korinnya sudah dimasukkan Islam, sudah bersahadat. Jadi membisikkan kepada kebaikan-kebaikan. Kalau kayak kita, ya, wes jin korinnya itu jahat-jahat. Makanya ayo kita kerjain sebelum kita dikerjain. Baca basmalah gitu. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Nggak ada? Lanjut. Hei, ini sudah 35 menit. Ini sampai jam berapa? 8:30. Oke, lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini baru masuk alhamdulillah. Okay? Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Lamma ftataha bil basmalati, tatkala pengarang penulis memulai dengan basmalah. Iftataha bil hamdalati, ternyata penulis juga memulai dengan hamdalah. Makanya biasanya nyambung. Setelah bismillah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Termasuk orang yang ceramah, muqaddimah dan lain sebagainya pasti gitu. Baca basmalah, alhamdulillah. Karena ini salah satunya sunnah itu. Makanya kalau jadi MC dan lain sebagainya jangan lupa bismillah, alhamdulillah. Itu. Dan juga mengamalkan hadis yang berbunyi wa kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa ajdam. Perkara yang tidak diawali dengan hamdalah tidak barokah. Jadi wis urut ini, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Coba saya mau tanya, kalau misalkan ada orang ceramah, biasanya ketika mau memulai sesuatu apa yang diawali? Salam apa bismillah? Oh, salam apa bismillah? Oh, kok bingung sudah? Ada kan yang gini, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, ada? Kalau saya tadi pakai yang gimana? Gak memperhatikan. Saya salam dulu, assalamualaikum, baru bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kalau salam itu gak disunahkan mengucapkan basmalah. Faham maksudnya? Jadi salam itu langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru setelah itu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in. Itu. Ustaz, kok ada yang bismillah dulu? Ya gak apa-apa. Cuma Imam Ghazali mengatakan kalau salam jangan diawali dengan sesuatu termasuk bismillah. Makanya saya salam duluan, bukan bismillah dulu. Salam baru bismillah, baru hamdalah, baru sholawat. Itu urutannya. Oke. Idza ra'a ma yuhibbu, Nabi diceritakan apabila melihat perkara yang disenangi, qala, maka beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Jadi kalau Nabi melihat sesuatu yang disenangi, ucapannya Nabi itu alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan karunia-Nya menjadi sempurna berbagai kebaikan. Sebaliknya,
wa idza ra'a ma yukrahu, ketika melihat sesuatu yang tidak disenangi, maka Nabi itu mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal, rabbi inni a'udzubika min hali ahlin nar. Jadi tetap mengucapkan hamdalah, yang disenangi ataupun yang tidak disenangi, cuma belakangnya itu beda. Sudah hafal? Belum? Alhamdulillah, nggak apa-apa wis ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in, dan kepadanya kami memohon pertolongan, ala umurid dunya waddin, atas berbagai perkara dunia dan agama. Wa sallallahu wasallama, dan semoga Allah mencurahkan rahmat dan memberi keselamatan, ala sayyidina Muhammadin, atas pemimpin kita semuanya, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini namanya banyak. Apa saja kira-kira? Muhammad, terus Ahmad, terus apa lagi? Kalau sholawatan, ala Yasin, Nabi itu. Ala Toha, itu Nabi itu. Ya, jadi namanya Nabi Muhammad banyak. Cuma dikatakan di sini yang paling afdol di antara nama-nama Nabi itu adalah Muhammad. Siapa yang memberi nama Muhammad itu? Ada yang tahu? Siapa yang memberi nama? Yang memberi nama Nabi Muhammad itu adalah kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Jadi di hari ke-7 kelahiran beliau langsung diberi nama Muhammad. Kebetulan beliau ketika lahir sudah dalam keadaan yatim. Nama ayahnya siapa? Abdullah. Ibunya siapa? Siti Aminah. Istrinya siapa? Siti Khadijah. Istrinya Nabi ada berapa? Gak berani jawab bu ini. Kok 4 sih? Lebih dari 4. Oke? Mau kok siapa saja ini? Oke. Ketika Abdul Muttalib itu memberi nama Muhammad, akhirnya orang-orang kaumnya mengatakan, lima samaitahu Muhammadan wa laysa min asma'i abaika wala qaumika. Wahai Abdul Muttalib, mengapa Anda memberi nama Muhammad, padahal nama itu bukan termasuk nama-nama dari bapak-bapak kita, bukan nama kaum kita. Aneh pada waktu itu nama Muhammad itu. Namanya gak ada kata Muhammad, gak ada sama sekali. Di kaumnya itu gak ada. Makanya kaumnya bertanya, kok dikasih nama Muhammad? Ternyata beliau mengatakan, rajautu ayyuhmada fis sama'i wal ard. Aku berharap semoga ia akan dipuji di langit dan di bumi. Muhammad itu artinya apa? Yang terpuji, yang dipuji. Itu harapan. Makanya doa itu, doa adalah nama. Nama itu doa. Ada murid saya namanya Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban, ada. Panggilannya Fabi, ada. Ada juga namanya beneran di absen dulu. Ketika ngabsen Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban, panjang akhirnya dipanggil surat Ar-Rahman, langsung ngono ae. Ada dipanggil Fabi. Ada lagi namanya Tony. Nama lengkapnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cok nang ngono iku panggilnya Tony. Oh, apa nama lengkapnya? Oh, repot, Tony kok panggilannya. A'udzubillah. Ya, kasih nama sing apik, sing bagus itu karena nanti menjadi doa. Abdullah, hamba Allah. Lahir bulan Januari dikasih nama Januarita. Februari Febri. Kan kok ono biasanya ge. Maret Mary, gitu ya. Juli Yuli. September Septi. Sapiteng. Agustus Agus, ya. Kasih nama yang baik, karena itu nanti akan menjadi doa. Ini contohnya Nabi Muhammad, yaitu akhirnya terkabul. Ternyata Nabi Muhammad dipuji, terpuji juga di langit dan di bumi. Itu dalam sebuah riwayat. Riwayat lain dikatakan
Ternyata riwayat yang lain dikatakan malaikat itu mendatangi ibundanya Siti Aminah. Lalu dia berkata, hamalti bi sayyidil bashar, engkau mengandung seorang pemimpin manusia. Kemudian fasammihi Muhammadan, kasih nama Muhammad. Ternyata malaikat Jibril yang nyuruh. Jadi malaikat itu datang. Oh, gak disebut kalau malaikat Jibril, malaikat toh. Pokoknya malaikat siapa. Jadi itu malaikat yang nyuruh, kasih nama Muhammad. Itu riwayat kedua. Ya terserah mau pakai yang riwayat yang mana. Intinya sejarahnya seperti itu. Oke, kasih nama. Jadi kalau bisa juga suami istri punya panggilan khusus ya. Nek namanya nggak enak itu loh, kasih panggilan-panggilan sayang. Kayak Nabi gitu loh. Ke Siti Aisyah punya panggilan sayang apa enggak? Punya Bu. Apa panggilannya? Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Coba saya tanya, Bu, bapak-bapak sudah punya panggilan sayang? Apa Pak? Bebek. Bebek umur piro bebek iku ha? Ibu-ibu manggil suaminya apa? Mas. Harus punya panggilan sayang, panggilan khusus. Oke? Papi, apa? Hani mau nyangkul di mana? Waduh, kok nyangkul? Gak sesuai kalimat berikutnya. Disesuaikan, oke? Best. Ibu-ibu misalkan kok punya suami ireng hitam, panggil ya Hajar Aswadku. Ngono, oke? Kan romantis. Nabi kan ya Humairah, ngono. Ya Hajar Aswadku. Ibu, bapak-bapak juga bales dengan panggilan sayang. Kok punya istri kok agak berisi, ya? Panggil wahai nyonya besarku. Ngono ya. Wahai istriku yang paling berbobot. Romantis. Ibu-ibu misalkan kok punya suami agak botak ya, panggil Mas Agus. Singkatan itu Agus, agak gundul sedikit. Jadi sing romantis, nggih. Itu sunnah Nabi itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini baru hamdalah ini ya. Oh, salawat. Man shalla alayya fi kitabin, Nabi mengatakan, siapa yang bersolawat kepadaku dalam sebuah kitab, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama ismi fi dzalikal kitab, maka malaikat senantiasa bersolawat memohonkan ampun kepada orang yang menulis kitabnya dengan solawat itu selama namaku masih ada di kitab. Makanya kok ulama ketika menulis kitabnya pasti bismillah, alhamdulillah, kemudian solawat. Solawat itu memohonkan ampun terus malaikat-malaikat selama masih bisa dibaca. Ini nggak hilang-hilang ini, terus ini penulisnya dimohonkan ampun oleh para malaikat. Khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Wa alihi, dan keluarganya. Wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya. Ajma'in, semuanya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tidak ada daya dan tidak ada upaya atau kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Nah itu. Jadi ini menunjukkan ketawaduan dari penulis. Ini saya bisa nulis ini bukan karena saya gitu loh. Nggak ada daya, nggak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Bisa hadir masjid ini bukan karena kemampuan kita, tapi karena Allah. Makanya kalau para wali-walinya Allah habis beribadah sungkan untuk berdoa meminta kepada Allah, itu sungkan. Kenapa? Wong saya ke masjid ini Allah yang menggerakkan. Wong saya sholat 5 waktu ini Allah. Masa saya minta-minta? Gak pantas. Kecuali ini atas usaha saya. Para wali Allah cuma sibuk zikir. Beda kalau kita kan wali murid, wis wajib kita berdoa ya. Wis tingkatannya beda kalau kita ini. Doa, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku maka akan aku jawab, kata Allah.
Kalau nggak minta, kalau kelas kita ini malah sombong, nggih. Minta sebanyak-banyak, kalau perlu didata. Didata berapa halaman permintaannya. Hajat-hajatnya itu pengen utang lunas, nggih. Yang bapak-bapak pengen kawin lagi tanggal sekian. Tulis kalau perlu, tanggalnya, harinya, jamnya. Sing rinci. Nanti kalau doa, wis satu buku misalnya, ya Allah saya minta seperti yang ada di buku ini. Gampang. Enggak usah disebutkan lagi, wis datan apa hajat-hajatnya. Gitu. Wis Allah, ya Allah, Engkau sudah Maha tahu, ya. Pokoknya iki loh hajat-hajatku, sak buku iki. Kabulkan, gitu aja. Apalagi yang masih jomblo, ya. Ada yang jomblo, enggak ada ini kayaknya ya. Sing jomblo malah santri-santri saya semuanya. Gak apa-apa doa kalau misalkan naksir cewek, ya. Doa, ya Allah, kalau misalkan dia itu jodohku, sandingkan di sisiku. Kalau bukan, sandingkan di sisimu. Mati itu namanya. Itu doa mati namanya. Oke, coba bahaya doa kayak gitu itu. Oke, yang terakhir. Nah ini terakhir sebelum masuk fasal berikutnya. Fasal berikutnya nanti kayaknya pertemuan berikutnya. Oke, ini terakhir. Wa min khawasiha, di antara keistimewaan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, man qala kulla yaumin la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, siapa yang setiap hari mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim mi'ata marratin, sebanyak 100 kali, lam yusibhu faqrun abada, maka kefakiran tidak akan menimpa selamanya. Diberikan kecukupan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 100 kali. Gampang itu. Cuma masalahnya bisa enggak istiqomah? Itu yang berat. Okay? Kita kadang-kadang tahu, oh pahalanya ini, pahalanya ini. Cuma ketika mengamalkan males, betul? Termasuk saya. Okay? Okay, mudah-mudahan semuanya istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Jadi pembahasan kita hari ini, malam ini baru muqaddimah, dan ternyata membutuhkan waktu 53 menit. Oke, nanti akan kita lanjut satu persatu. Kita bahas rinci. Enggak cuma dibaca. Kalau itu dibaca selesai cepat itu. Enggak ada penjelasannya. Tapi kalau ini awalnya enggak ngerti tentang bismillah, sudah ngerti. Awalnya enggak ngerti tentang hamdalah, sholawat, la haula wala dan seterusnya, sekarang minimal ngerti gitu, meskipun agak ngantuk-ngantuk dikit, ya. Karena malam memang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan ibu-ibu sama bapak-bapak? Monggo. Monggo, kalau ada pertanyaan yang berhubungan atau yang tidak berhubungan juga boleh. Bebas. Itu masih ada waktu 5 menit. Monggo. Ada? Tidak ada. Pak RW? Sudah paham semuanya? Pertanyaan bebas juga nggak ada? Ya sudah, nggak memaksa. Nggak apa-apa nanya, Ustadz ini selesainya kapan? Itu pertanyaan yang saya tunggu malah. Okay. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan doa, ya. Tadi kan belum ditutup doa ya. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang menyinggung atau salah
dalam penyampaian, suara tidak jelas dan lain sebagainya, membuat ngantuk dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.